Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah Rahmat Aziz, SHMH, dosen Institut Agama Islam Badrus Soleh, Purwasri Kediri, akan mempraktekkan praktek mengajar pada mata kuliah Hukum Pencatatan Perkawinan, tugas dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam hal ini pelaksanaan peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2026. Simak sebagai berikut. Dalam mata kuliah Hukum Pencatatan Perkawinan, ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan untuk warga negara Indonesia. Kenapa dikatakan penting? Karena ketika tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah jelas bahwasanya tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi teman-teman mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang ingin mendapatkan ilmu tentang hukum pencatatan perkawinan, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat? Masih semangat? Masih semangat ya. Ini sudah waktunya siang ya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Rahmat Aziz dari dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Badrus Soleh. Kali ini kita akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan nanti ada briefing terlebih dahulu. Bahwasanya ada ketika saya bilang apa kabar semuanya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi, kita akan melanjutkan mata kuliah Hukum Pencatatan Perkawinan. Kita lihat Hukum Pencatatan Perkawinan ini mulai dari landasan hukum, ada prosedur, pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia. Kenapa pencatatan perkawinan ini sangat penting? Dikarenakan tidak semua perkawinan atau pernikahan itu dicatatkan. Ada istilahnya nikah di bawah tangan, nikah di bawah tangan, atau ibaratnya nikah siri. Nikah siri ini nikah di bawah tangan yang tidak dicatatkan di pencatatan nikah atau KUA atau di Capil. Makanya ada landasan hukum. Apa landasan hukumnya? Terkait dengan landasan hukum, ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sangat penting kita pahami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Di pasal 1 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apa itu? Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Jadi ada pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Setelah tahun 74 kemudian ada Undang-Undang Pelaksanaan Perkawinan. Kemudian dari KHI, Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini mengatur dari berbagai hukum Islam dari berbagai mazhab ya, terkait dengan undang-undang pencatatan perkawinan. Dan yang keempat terkait dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025. Kita harus bisa mewaspadai dan juga hati-hati terkait dengan pencatatan perkawinan. Kenapa? Karena semua ada yang tidak dicatatkan. Itu yang perlu kita waspadai, yang perlu kita khawatirkan. Berikutnya terkait dengan legalitas hukum. Jadi ada legalitas hukum. Jadi perkawinan ini perkawinan yang legal, ya. Maksudnya apa? Perkawinan diakui negara dan hukum. Jadi ketika dicatatkan itu perkawinan sesuai dengan aturan negara dan aturan agama. Tapi kalau nikah siri itu hanya aturan agama, tidak aturan. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, perlindungan hak. Perlindungan hak ini berkaitan dengan hak istri maupun hak anak. Ya. Jadi yang dicatatkan tentu mempunyai perlindungan hak yang harus diwajibkan atau yang harus dilakukan. Hak istri, kemudian hak anak, ini punya hak. Ketika tidak dicatatkan, maka tidak ada atau tidak diakui oleh negara. Tidak diakui oleh negara. Yang ketiga terkait dengan akses administrasi. Yang ketiga terkait dengan akses administrasi. Apa itu? Mulai dari KTP, KK, dan dokumen resmi. Yang paling utama akte kelahiran anak. Akte kelahiran anak ini juga sangat penting. Jadi ketika anak lahir punya akte untuk mengurus sekolah, jam sekolah, atau bahkan mengurus KTP, KK, dan lain sebagainya. Itu kalau diakui negara dan agama. Makanya ini harus kita ibaratnya kita florkan ya, kepada masyarakat kita atau kepada orang-orang awam. Ya. Kenapa? Karena ketika tidak diflorkan, kita tidak bisa membantu atau tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail. Itu terkait dengan legalitas hukum, perlindungan hak, dan akses administrasi. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, kali ini terkait dengan perkawinan atau nikah siri. Kalau ini pembahasannya terkait dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau nikah siri itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan perkawinan menurut negara. Apa perbedaannya? Perkawinan tercatat dan juga perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya sangat fundamental, sangat detail. Perkawinan tercatat diakui oleh negara. Ya. Itu perkawinan di KUH atau perkawinan di pengadilan negeri. Ya. KUH bagi umat Islam, di pengadilan negeri bagi non Islam. Kemudian perkawinan di bawah tangan itu tidak diakui oleh negara. Ini perbedaannya, diakui dan tidak diakui. Kemudian ada perlindungan hukum bagi mereka yang mencatatkan perkawinan di KUH. Ada perlindungan hukum. Perbedaannya bagi yang perkawinan di bawah tangan atau nikah siri tidak ada perlindungan hukum, maka haknya juga tidak
diberi perlindungan. Kemudian hak waris terjamin dan juga sengketa hak waris. Ini perbandingannya. Legitimasi anak jelas. Legitimasi anak jelas, jadi perkawinan yang dicatatkan. Kemudian status anak tidak jelas, jadi yang tidak dicatatkan. Dan yang terakhir, akses administrasi dan juga tidak ada dokumen administrasi. Ini perbedaannya sangat jelas bagi yang menikah atau mencatatkan perkawinannya di KUA, dan juga perbandingan yang sangat jelas sekali. Mungkin ini saja close dari saya untuk